Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Tentu semua kita dalam keadaan sehat. Kita kembali ke topik besar, yaitu polisi tembak polisi. Jadi beberapa hari yang lalu Cak Ompong aktif membahas mengenai Farel. Nah, saat ini kembali ke topik polisi tembak polisi dengan subtopiknya jeritan Ibu Brigadir Joshua didengar Pak Jokowi. Oke, ketika seorang ibu menerima peti jenazah anaknya yang tidak ada informasi sebelumnya sakit atau lain dan sebagainya, tentu merasa kaget. Apalagi dibarengi dengan tindakan aparat yang sangat arogan. Saat itu menurut saya, apalagi kita di kalangan orang Batak itu merasa terpukul. Ibu Brigadir Joshua mungkin berteriak sekeras-kerasnya. Bahkan dia ingin menyaksikan wajah terakhir anaknya. Saya tidak tahu Ibu Brigadir Joshua ini memiliki berapa orang anak, tapi yang saya tahu yang pasti adalah 2 orang anak dan semuanya polisi. Cak Ompong ini punya 3 orang anak, laki-laki semua, hampir sama dengan Ibu Brigadir Joshua. Secara emosional dan kebatinan, seorang ibu itu sangat dekat dengan anak laki-lakinya. Dan ketepatan juga 2 anak saya, itu merupakan alumni SMA Taruna Nusantara. Sama dengan salah seorang anak daripada Irjen Pol Sambo. Ya, jadi seorang ibu itu sangat dekat dengan anak laki-lakinya. Nah, apa yang terjadi saat itu? Itu teriakan Ibu Brigadir Joshua yang menginstruksikan buka peti itu. Nah, dari sinilah titik awal bahwa kasus pembunuhan ini terbongkar. Kalaulah saat itu Ibu Brigadir menerima apa saja tanpa berpikir yang lain-lain, tentu selesai. Nah, di adat orang Batak, jenazah itu perlu didoakan. Apalagi kalau itu beragama Kristen. Lalu perlu diadatkan. Ya, kalau boleh kita bilang diulosi. Jadi di adat Batak itu pernikahan diulosi, kematian juga diulosi. Dan biasanya itu merasa terpukul sekali kalau yang meninggal itu usianya jauh di bawah orang tuanya. Jadi di adat orang Batak itu ada yang disebut dengan saur matua. Jadi memang itulah yang diharapkan, ya kan. Jadi bagaimana orang yang meninggal itu bisa sampai satu titik bukan lagi dinangisi, tapi sudah dipestakan. Nah, kasus Brigadir J ini memang memukul. Dari instruksi membuka peti itu, semua terkuak. Bagaimana jenazah itu, ceritanya seperti apa, dan lain sebagainya. Dan teriakan itu terus-menerus ya, bergaung sampai ke Jakarta. Itu dari sisi keluarga yang ada di Jambi, dari Ibu Brigadir Joshua. Tidak stop sampai di situ, seorang Ferdi Sambo, itu juga dia membuat skenario, ya, menghubungi beberapa orang penting untuk menciptakan, ya, bahwa
ini adalah tembak-menembak. Ya, jadi menciptakan alibi bahwa ini adalah tembak-menembak antara Baradae dengan Brigadir J. Itulah pertama kali. Nah, yang kedua adanya pelecehan seksual. Nah, tapi di masyarakat itu kan ada analisa-analisa, ya. Ada polisi tembak polisi di rumah polisi, ya kan? Nah, yang satu mati. Pelecehan seksual, mungkin nggak bawahan melakukan pelecehan seksual kepada atasannya. Ah, itulah bermula dari situ juga analisa itu berkembang. Ya, karena kasus ini bergulir tanpa berujung. Nah, terdengarlah sampai kepada Pak Jokowi, ya, sampai mengeluarkan 4 kali statement dan instruksi. Nah, ini menurut catatan Compong itu pertama kali 12 Juli. Nah, Pak Jokowi mengatakan hendaknya diusut tuntas, jangan ada yang ditutup-tutupi dan transparan. Instruksi tersebut tidak serta-merta juga jalan. Ya, diulangi lagi tanggal 13 Juli. Dengan statement yang sama. Usut tuntas, jangan ada yang ditutup-tutupi, buka secara transparan. Itu saja juga masih belum jalan. Artinya apa? Ada kekuatan besar di balik seorang Sambo. Ya. Nah, Kapolri bertindak membuat tim khusus. Ya. Seperti kita pahami, Pak Listio Sigit ini sangat memahami seorang Pak Jokowi karena beliau pernah menjadi ajudan. Ya, Pak Jokowi itu tidak mau yang berbulet-bulet, maunya simple, jelas, ya. Sehingga dibentuklah tim khusus. Pada tanggal 21, Pak Jokowi juga mengeluarkan statement lagi. Ya, statementnya itu sama, itu aja. Buka tuntas, usut tuntas, buka secara transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi, ya. Nah, pada saat yang bersamaan juga kalau kita perhatikan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri itu menurun drastis. Jadi memang kasus Brigadir J ini mencoreng institusi. Bahkan ya kita masyarakat Cak Ompong itu udah merasa gregeten. Masa sih institusi Polri bisa rusak hanya gara-gara seorang Sambo? Apa sih kehebatannya? Nah, sampai seperti itu. Dan memang luar biasa, melibatkan begitu banyak personil, sampai ya menurut catatan 97 orang terlibat coba. Itu kalau di militer nggak tahu berapa peleton itu. Ya kan? Itu kan sangat membahayakan sekali. Dia sampai mampu menguasai orang, ya. 97 orang. 97 orang itu bukan orang-orang biasa, orang-orang yang bawa senjata semua. Kalau bawa pentungan aja enggak masalah. Ini bawa senjata semua. Jadi memang luar biasa. Ya. Pada saat sebelum diumumkan tanggal 9 Agustus, Pak Jokowi dengan terakhir kalinya mengatakan usut tuntas. Ya. Nah, ini sudah keempat kali. Dan tidak lama kemudian Pak Listio Sigit mengumumkan bahwa peristiwa ini bukan tembak-menembak, tapi pembunuhan berencana. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bukan pelecehan seksual. Ya. Nah, yang ketiga, Sambo diputuskan jadi tersangka dengan ya 340 pembunuhan berencana. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita perhatikan di sini Sambo itu sangat luar biasa. Ya. Arogan, sangat arogan.
Ya, dia menduduki Kadif Propam. Ya, Propam itu adalah polisinya polisi. Sampai saya ada punya teman mengatakan, wah, kita di kepolisian itu hitam putihnya itu tergantung Sambo. Nah, itu coba bisa dibayangkan, ya kan. Tapi alhamdulillah berkat ya pernyataan pimpinan tertinggi di Republik ini, kehebatan seorang Sambo rontok, ya, dengan diputuskan Sambo menjadi tersangka, ya, dan bahkan hingga tadi pagi subuh dicopot, ya. Jadi selama ini kita mengira bahwa kasus ini tidak akan terbongkar, ya. Di tangan Pak Jokowi tidak ada seperti itu. Ya, Pak Jokowi itu selalu mendengar keluhan masyarakat, apalagi teriakan seorang ibu dari seberang pulau sana. Oke. Ya, dengan demikian mungkin seluruh rakyat Indonesia, khususnya Cak Ompong, sangat berterima kasih dan hormat kepada Pak Jokowi.